Ya, halo, selamat datang di channel Next Project Indonesia. Sebelumnya telah saya jelaskan tentang tutorial bagaimana cara melakukan tracking dengan aplikasi X ya, dan yang dimana dibuat oleh C++ di video saya yang sebelumnya. Tapi kali ini saya akan ngajarin cara langsung bagaimana tracking aplikasi secara langsung ya. Untuk materi ini saya akan ngejelasin secara detail dari awal sampai akhir bagaimana program di crack. Untuk kawan-kawan yang udah nggak sabar ingin mulai, kalian bisa download dulu toolsnya yang bernama WS Tool. Kalian bisa cari di Google ya, ada kok ya, bisa di download dulu toolsnya. Nanti kalau udah ketemu baru kita mulai ya. Di sini adalah bahwa tools yang telah saya download itu sebenarnya perlu yang namanya sebuah lisensi untuk memulainya, dimana lisensinya itu umumnya ya, kalau lisensi itu kita dapatkan dari beli ya. Kalau memang cara harusnya beli, kita harus beli untuk menghargai. Tapi karena di sini kan saya hanya mempraktekkan untuk pembelajaran terhadap kawan-kawan gimana sih cara crack aplikasi, dan saya akan ngajarin ini secara langsung gimana cara meng-crack aplikasi. Sebenarnya untuk gimana sih logikanya bisa sampai crack aplikasi, yang mana kalian perlu banyak-banyak pengalaman ya kalau untuk ilmu seperti itu ya. Gak bisa langsung kalian dapetin, gimana analoginya bisa tahu di sini nih letak untuk kita cracknya. Ini perlu yang namanya analisa yang lebih dalam, untuk pembelajaran lebih dalam ya. Perlu kalian lihat bahwa di aplikasi WS Tool ini ada yang bertulisan bagaimana please enter your email and registration code then click on activated button. Nah, jadi lu disuruh masukin nih. Kalau lu masukinnya salah, lu suruh beli sama dia ya. Nah, kita kan hanya pembelajaran nih, saya nggak ngajarin beli ya. Dimana di tutorial ini kalian akan belajar nih gimana cara ngerubah aplikasi yang tadinya trial ataupun nggak dibeli jadi dibeli. Oke, langsung kita mulai. Dan saya akan ngajarin kalian gimana cara membuat patch dari aplikasi ini sampai siap untuk dipublish di internet ya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Kita tarik aplikasi WS Tool-nya. Ini karena saya udah sediain versi yang crack dan non crack ya. Di WS Tool yang ini tuh yang non crack. Dan sebelum kita memulai suatu proses cracking, kita harus tahu dulu aplikasi itu dibuat dengan apa dan protection apa yang digunakan aplikasi tersebut. Cara menggunakannya adalah kalian bisa download yang namanya DIE ya. DIE ya. DIE. Kalian bisa lihat bahwa aplikasi ini menggunakan .NET dan tidak ada protection. Biasanya protection yang dimaksud itu seperti apa sih? Protection yang dimaksud itu biasanya menggunakan packing ya. Packing dari aplikasi ini bertujuan agar ketika sebuah datanya masuk, jadi nggak bakal terbaca, jadi dia akan masuk ke dalam sebuah stack memori. Jadi datanya akan terlindungi. Kalau untuk protection ya, jadi lebih susah untuk di crackingnya. Karena kebetulan aplikasi ini nggak ada protectionnya, saya akan ngajarin gimana caranya untuk cracking dasar ya. Oke, karena kita sudah tahu .NET dan kalian pastiin dulu untuk memulai sebuah cracking, kalian harus tahu yang namanya entry point dan base address ya. Dengan kalian tahu ini, kalian bisa tahu di mana aplikasi itu sedang berjalan, di address manakah aplikasi itu berjalan ya. Karena ini menggunakan .NET, maka saya tidak bisa menggunakan namanya x64 DBG. Ketika software untuk .NET
kita akan menggunakan dnspy. Dan untuk Visual Basic kita bisa menggunakan Picote. Seperti itu aja dulu contohnya. Oke, kita akan tarik ini ke dnspy. Karena di sini tuh kita juga harus tahu nih, ini program 32 atau 64 ya. Kita harus tahu dulu yang mana 64 atau 64 ya. Karena di dnspy ini ada yang 32 dan ada 64 ya. Ini 64 dan 32. Dan kita drag aplikasinya ke 64 ya. Oke. Dalam memulainya itu, karena kita sudah tahu untuk yang namanya menjalankan sebuah aplikasinya, ketika crack itu berjalan, ketika yang non crack ya, yang non crack berjalan, dia akan meminta yang namanya please enter your email address and registration code. Oke, sekarang kita coba ketik, kita ubah jadi number string ya. Kita ketik ya, please enter your email and registration code. Oke. Di sini kalian bisa dapat ini bahwa si form lisensi ini adalah yang mengatur dari registration. Dan kalian lihat dulu nih, komposisi apa sih yang ada di sini. Ada cek data. Cek data ini ternyata sebenarnya si aplikasi ini dia melakukan cek data terhadap registration code-nya sebenarnya ya. Jika ini cek data dan register lisensi akibat subscription, tapi kalau invalid tulisan invalid registration. Nah, karena kita sudah tahu ya untuk aplikasi ini bekerjanya, bagaimana kita akan menggunakannya. Oke, langsung aja kita mulai ke prosesnya. Pastiin juga nih sebelum kita memulai, kalian harus tahu nih, aplikasi itu pasti berjalan yang namanya dari main dulu kan. Nah, ketika dia berjalan dari main, berarti ini ada mainnya nih jalannya. Kalian tinggal cek aja nih, dari si main ini apa aja isinya. Ternyata ada check registration. Nah, dari si mainnya ya. Oke. Check registration. Kita coba cek ya. Registration. Ada yang namanya check registration di sini. Karena udah ketahuan ya bahwa si registration ini yang digunakan oleh dia. Oke. Kita scroll ke bawah, kita lihat-lihat aja nih. Kita lihat, ternyata ada si check registration nih. Ada yang namanya tidak sama dengan this registration check. Kalau dia
Nanti dia akan menampilkan dialog lisensi kalau dia tidak terregistration. Oke. Kalau tidak registration, dia akan menampilkan. Ya. Berarti ini adalah sebuah function untuk menampilkan ya. Ketika dia form line-nya load, dia akan menampilkan. Sekarang kita pengen nih bahwa dia nggak nampilin si ini nih. Gimana sih caranya? Gini. Kita lihat fungsi atasnya. Dia pasti akan berjalan melewati dari sini. Caranya adalah kita tinggal blok ini dan kita klik edit DL instruction. Nah, kalian lihat di sini. Untuk kalau dia ini false, berarti tanda serunya berarti be true ya. Be true as, karena ini be false as berarti be true as. Be are true as ya. Nah, kalian tinggal set aplikasinya, set modul, itu senang itu market. Sukses crack. Jadi buat teman-teman yang mau coba untuk crack dari WS Tool sebenarnya gampang ya. Tapi kalau teman-teman nanya ke saya gimana sih kak cara bisa tahu wow dari format, itu perlu yang namanya analisa ya, karena perlu juga dari pengalaman dan banyak percobaan untuk belajarnya. Nah, biasanya apa sih kalau kita sudah bisa buat crack? Biasanya ada yang namanya patch ya. Patch itu yang biasanya berbunyi, yang kalau kalian kenal mungkin adalah seperti ini nih contoh patch ya. Dan saya akan ngajarin kalian gimana sih cara membuat patch dari aplikasi menggunakan Diablo juga untuk hari ini. Oke. Karena dari aplikasi ini, kalau kita buat .NET, untuk melakukannya itu kita harus menggunakan replace ya. Kalau .NET itu harus replace ya. Jadi bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi problemnya di bawah. Ini adalah versi yang uncrack ya. Dan ini yang crack ya. Oke, kita langsung buka si Diablo-nya. Lalu ketik kolomnya. Dan filenya adalah CSGO. Ya, kita pakai si lalu kalian pilih si WS Tool yang
udah di create dan kalian pilih export file yes. Oke, lalu kalian centang ini dan klik OK. Patch restore pin patch new. Oke, jangan di run dulu, lalu kalian yang ininya dihapus, yang aslinya, yang bajakannya tadi tinggal yang asli doang buat ngetesnya ya. Lalu setelah itu kalian bisa lihat jalan CWS tool ya. Nah, oke, kita jalanin patch, kita pastiin run as administrator. Oke, sampai di sini kawan untuk tutorialnya. Saya harap kalian bisa mengerti dan paham ya bagaimana melakukan proyek aplikasi. Di tutorial selanjutnya saya akan ngajarin kalian lebih banyak tutorial, dan sesuai janji saya, kalau memang banyak yang suka dan ingin belajar ya, banyak suka dan ingin belajar tentang tracking, bisa bantu share video saya. Jadi kalau memang banyak yang like dan subscribe, saya pasti akan buat lagi. Dan untuk kalian yang ingin belajar tapi mau cara cepat instan, mungkin bisa kontak saya di Facebook saya. Saya akan membuka kelas pembelajaran untuk tracking ya. Jadi akan saya ajarin dasar bagaimana cara menggunakan X64DBG, Visual Basic dan .NET aplikasi. Oke, jika kalian ada pertanyaan dan bingung bisa terus di kolom komentar di bawah, atau bisa aja di Facebook saya aja. Oke, thank you. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.